Halo Sobat Ejra Diskus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Kali ini saya akan membahas mengenai makanan untuk burayak ya. Meskipun di video saya sebelumnya saya sempat menjelaskan juga macam-macam makanan ikan diskus ya. Dari yang ukuran burayak seperti ini, 1,5 in seperti ini, dan yang ukuran 2 in ya. Jadi ada di situ lengkap saya memberikannya makanannya apa aja. Tapi di sini saya akan membahas secara detail untuk burayak ya. Takutnya kalian nanti salah mengartikan video itu ya. Jadi saya harus menjelaskan secara detail buat kalian. Dari makanannya dulu ya, yang tadi udah saya beri contoh di video sebelumnya kan. Makanannya untuk burayak kan artemia, burger, dan cacing beku yang diiris. Ini burayak saya ini umurnya 1 bulan ya, jadi digendong indukan itu kurang lebih 3 minggu sampai sebulan. Ini indukannya. Kemudian saya lepas gendong, saya sapih ya. Seperti ini keadaannya ikannya. Dan di video sebelumnya saya memberikan makanan yang jenis artemia seperti ini ya. Artemia seperti ini itu adalah artemia yang ditetaskan. Dan saya pun sudah memberikan penjelasan bagaimana cara menetaskan ini. Ini adalah yang wajib dan yang sangat baik. Yang pertama, karena ukuran mulut mereka masih kecil ya, tidak bisa makan yang ukuran besar seperti cacing gitu ya, cacing beku ya. Itu kan perlu diiris kecil ya supaya mereka masuk ke mulutnya ya. Atau burger itu mungkin karena buatnya agak susah, kalian mungkin terkendala ya dengan cara membuatnya. Tapi kalau kalian bisa ya oke, itu bisa menggantikan ini ya. Sementara ini banyak sekali dijual di online maupun di toko-toko ikan ya. Harganya ya lumayan sih ya, relatif ya, ada yang mahal ada yang murah. Tapi yang paling banyak merek Supreme Plus ini ya. Nah, keunggulan makan ini adalah ketika ditetaskan, artemia itu akan berenang di dalam. Ikan-ikan ini akan berebutan untuk memakan artemia itu ya. Jadi artemia itu seperti udang kecil ya, serangga gitu ya. Ditetaskan, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Kemudian mereka akan makan artemianya itu, mereka akan rebutan gitu ya untuk makan artemianya. Itu bisa melatih ya kelincahan mereka dalam mencari makan, dan itu bisa rata ya, jadi semuanya bisa dapat karena masing-masing artemia kan berenangnya rata ya kemana-mana gitu ya. Dan mereka pun akan menyebar rata mengejar artemia itu, sehingga untuk mendapatkan makanannya lebih merata ya mereka ya. Jadi ada yang tidak dapat ya, jadi dapat semua untuk kebutuhan makan mereka ya. Karena artemia itu hidup ya, jadi pakan hidup yang berenang, mereka bisa mengejar menangkapnya gitu ya. Dan yang kedua adalah artemia yang sudah ditetaskan seperti ini. Jadi saya kemarin menjelaskan ini ya, artemia yang ditetaskan ya, mereknya Polaret. Jadi ini artemia kering ya. Ini bisa juga, tetapi ini negatifnya itu nggak semua bisa dapat ya. Jadi ketika artemia ini jatuh ke dasar, mereka akan makan. Nah, kalau makan gitu kan rebutan ya. Jadi artemianya cuma diem, karena udah mati artemianya, dia akan diam aja, nggak berenang kemana-mana. Sehingga yang lemah, yang kecil nggak dapat karena entah dibully, entah takut juga ikannya untuk makan artemia itu, karena ada beberapa yang agak besar ukurannya ya. Jadi nggak merata. Itu negatifnya. Positifnya, ini udah ditetaskan, kalian tinggal masukkan ke dalam
gelas yang berisi air, terserah ukurannya berapa. Nah, baru kalian masukkan ke dalam air, mereka akan makan. Jadi seperti itu untuk plus dan minusnya. Jadi terserah kalian, kalau kalian nggak punya waktu buat menetaskan, kalian bisa pakai ini. Tapi ya resikonya seperti itu, nggak semua bisa dapat makan, karena ini begitu jatuh ke dasar itu sifatnya diam ya, sehingga ikan yang lain takutnya ada yang mentalnya agak apa ya, bisa katakan agak lemah atau ukurannya lebih kecil, sehingga nggak bisa dapat makanan karena takut ya, saat berebutan takut dibully sama yang lebih kuat. Tetapi kalau Artemia yang ditetaskan tadi itu dia berenang sehingga rata semua bisa mengejar ya. Itu mau ukuran kecil mau ukuran besar semua kejar-kejar ikan Artemia kan. Maksud saya mengejar Artemia itu ya, bukan ikan. Maksudnya serangga itu ya, serangga yang kayak udang itu ya. Akan mereka kejar sehingga semua kebagian makan. Oke, setelah ini saya akan memberikan kepada kalian bagaimana cara memberi makan dengan menggunakan Artemia, cacing beku yang diiriskan, dan burger. Oke, kita yang pertama adalah menggunakan Artemia. Kemudian yang kedua akan menggunakan burger dan menggunakan cacing beku iris ya. Jadi tiga ini adalah makanan yang biasa dipakai untuk memberi makan burayak. Kita mulai dari Artemia ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ejra Diskus. See you sobat. Oke, untuk makanan yang kedua akan saya coba kasih cacing beku yang diiris ya. Kita lihat apa mereka mau makan apa tidak. Sudah saya siapkan cacingnya. Ini saya isi air dulu.
Kemudian akan saya gunting-gunting. Saya akan mengguntingnya sampai ukurannya kecil agar masuk ke dalam mulutnya ya. Sepertinya airnya kurang, kita tambahin lagi airnya sedikit. Oke sobat, sepertinya udah itu ya, udah tergunting dengan kecil-kecil ya ukurannya ya, cacing bekunya. Mari kita tuangkan ke akuarium burayaknya ya. Mereka tampak mau makan ya. Oke, cara yang kedua ternyata berhasil menggunakan cacing beku yang diiris. Nanti kita akan coba lagi memberi mereka burger ya, supaya kalian bisa tahu bahwa ikan diskus burayak ini makanannya bisa Artemia ya, yang sudah saya tunjukkan cara pemberiannya. Kemudian cacing beku yang digunting iris kecil-kecil, dan yang terakhir adalah burger. Kita akan berikan dia burger mungkin nanti malam ya, untuk makan malamnya, dan akan saya rekam agar kalian bisa melihat diskus ini makan burger. Oke sobat, sampai berjumpa di pemberian makan yang ketiga ya, yaitu burger. See you. Dah. Ini adalah makanan yang ketiga, yaitu burger. Mereka mau makan ya. Oke sobat, jadi sudah terbukti ya kalau ikan diskus burayak ini mau makan Artemia, cacing beku iris, dan burger olahan seperti ini ya. Dan kalau bisa kalian jangan memberikan burger yang warna, tetapi yang polos, karena ukuran kecil seperti ini tidak cocok untuk diwarnain ya. Jadi kasih yang polos aja untuk perkembangannya dan kesehatannya ya, biar lebih maksimal. Nih mereka tampak senang sekali makan burger ya. Oke sobat, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video Ejra Diskus lainnya. See you, bye. Oke, sedikit tambahan ya sobat ya. Kenapa saya tidak memakai cacing sutra, jentik nyamuk, atau kutu air ya untuk ikan saya? Jadi Artemia yang tetas itu beda dengan kutu air yang dijual di toko-toko ikan ya, yang di dalam plastik-plastik gitu ya. Nah itu kenapa saya tidak memakai itu. Yang pertama adalah soal sterilnya ya. Jadi
cacing sutra atau kutu air gitu kan biasanya kan dia ditaruh di media air ya. Kita nggak tahu tuh airnya bersih nggak ya. Nanti kalau airnya nggak bersih, nggak steril, kita masukkan ke dalam akuarium, takutnya akan membawa penyakit kepada ikan kita. Jadi perlu dicuci dulu berkali-kali sampai bersih cacingnya, airnya pun harus yang steril, baru dikasih ke ikan diskus kalian. Kalau kalian mau pakai seperti itu ya silakan, monggo-monggo saja, nggak ada yang larang ya. Tapi kalau saya sih nggak mau repot ya, saya mending pakai yang steril aja. Karena kalau pakai burger kan kita buat sendiri ya olahannya ya, pasti bersih ya. Demikian pun cacing beku juga lebih bersih ya, karena dia udah dicuci, kemudian di packing ya, dibekukan gitu ya. Dan pakai arteminya pun lebih steril ya, karena kita tetaskan sendiri ya. Pakai air di rumah kita sendiri, terus juga mutu kualitasnya pun lebih oke ya, karena kita buat sendiri ya. Tapi kalau yang lain kita nggak tahu ya, mereka di rumah pakai air apa gitu ya. Terus juga itu dapatnya di mana, cacing sutranya dapat di mana, kutu airnya itu bersih nggak, kita cemplungin ke dalam akuarium kita kan kita nggak tahu ya ada penyakit apa enggak ya. Tapi kalau kalian mau coba untuk bersihkan dulu terus dimasukin lagi ke dalam akuarium kalian yang berisikan diskus ya silakan, saya nggak melarang ya. Kemudian kenapa nggak pakai jentik? Karena jentik itu lebih diutamakan untuk indukan ya, supaya mereka memacu mereka untuk bisa bertelur gitu ya. Sementara kalau anakan ini saya nggak pernah pakai jentik, ukurannya pun kayaknya masih terlalu besar ya di mulut mereka ya. Jadi saya nggak pakai jentik, jentik tuh lebih saya suka untuk indukannya ya, supaya mereka cepat bertelur gitu. Kemudian kalau pakai cacing beku yang masih hidup, cacing beku atau cacing darah ya, cacing merah gitu ya, atau larva nyamuk hutan ya. Jadi itu bukan cacing yang di tanah ya, tapi larva nyamuk hutan. Ya bisa aja, tapi sekali lagi ya dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Airnya pun harus steril ya, karena cacing beku itu hidupnya di air ya. Jadi dia biasanya sama kayak cacing sutra ya, media air ya tempat dia untuk hidup ya. Jadi airnya harus steril dulu, bersih dulu, aman dulu, baru dikasih ke ikan kalian ya. Intinya seperti itu ya, harus steril ya, karena diskus ini rawan sedikit airnya pun mengandung penyakit dikit aja itu bisa mengakibatkan sakit semua ya. Jadi itulah alasan saya kenapa nggak pakai cacing sutra, nggak pakai jentik, dan tidak pakai kutu air ya. Nah oke. Demikian ya sobat video saya mengenai makanan untuk broiler diskus. Kita akan berjumpa di pembahasan lainnya. Jangan lupa di subscribe ya channelnya ya, di share supaya teman-teman yang lain mendapat info mengenai ikan diskus ya. Oke sobat, saya pamit dulu ya. Salam Ejra Diskus, dadah.